Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan UTS Bahasa Indonesia Sosial Media. Nama saya Karnila dengan NIM 1222223100008. Prodi Administrasi Niaga. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Bekasi. Semester 3. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rajmani, SPD MPD dengan NIDN 0401018103. Baik, pokok pembahasan sejarah sarana komunikasi, tujuan dan manfaat bahasa Indonesia. 2. Arti kecerdasan, fungsi dan ragam bahasa. 3. Huruf kapital dan huruf miring berdasarkan EYD. 4. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. 5. Arti serta fungsi ragam bahasa yang ada di Indonesia. 6. Penalaran karangan dalam bahasa Indonesia. 7. Kesimpulan. Baik, bab 1. Sejarah sarana komunikasi tujuan dan manfaat bahasa Indonesia. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Egoisme, suku, dan daerah menjadi penghalang munculnya persatuan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa daerah bahasa Indonesia secara yuridis formal diakui sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan bangsa. Pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, usul agar bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional disampaikan oleh Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Charles Adrian van of Voisin yang dibantu oleh Nawawi Soetan Mamuer dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. Tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Kamnische voor de Volkscultural atau Taman Bacaan Rakyat. Yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, Jahja Datoe Kayo pertama kali ini menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Dalam pidatonya dalam sidang Volkasrat atau Dewan Rakyat, seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928 diselenggarakan Sumpah Pemuda, yang salah satu hasilnya adalah pengakuan terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada abad Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soewandi sebagai pengganti ejaan Van of Voisin yang berlaku sebelumnya. Ada orang yang berpendapat bahwa bahasa dan
bahwa bahasa dan sastra Indonesia baru pada tahun 1945, 1933, 1928, 1920, 1908, dan seterusnya. Yang menyatakan tahun 1945 oleh karena resmi dicantumkan dalam undang-undang, barulah tahun 1945, yaitu dalam Undang-Undang 45 Bab 95 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi secara resmi memang baru tahun 1945 lah ada bahasa Indonesia. Sebab baru itulah ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kebanyakan orang yang biasa menulis karya dalam majalah, itulah kemudian yang kita kenal dengan sebutan Angkatan Punjangga Baru. Selanjutnya, bab 2. Arti kecerdasan fungsi dan ragam bahasa. Alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Bab 3, huruf kapital dan huruf miring berdasarkan EYD. Beberapa manfaat huruf kapital dan huruf miring berdasarkan EYD. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf utama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. 4. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. 5. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Lanjut, bab 4. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dianggap sebagai simbol penting dalam mempersatukan keanekaragaman suku bangsa. Bentuk identitas nasionalisme bangsa dan semangat menentukan nasib sendiri untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Di atas menjelaskan alasan mengapa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan. 5. Bab 5, arti serta fungsi ragam bahasa yang ada di Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Menurut penuturan dari Bahman 1990, pengertian ragam bahasa merupakan suatu variasi bahasa menurut penggunaan yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik mempunyai presentasi tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa dalam bahasa nasional mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Speaker Indonesia mampu, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. Bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksana. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bab 6. Penalaran karangan dalam bahasa Indonesia. Penalaran karangan ialah proses berpikir logis untuk mengkaji hubungan-hubungan fakta yang terdapat dalam karangan.
sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru. 7. Kesimpulan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara atau resmi bisa terlihat dari wujudnya, proses terbentuknya, dan dari segi fungsinya. Dualisme kedudukan bahasa Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh proses pembentukan yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Bila mana dalam penulisan saya banyak ada yang salah, dalam pengucapan saya kurang benar, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ada pantun. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, moga dapat kesan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.